Halo teman-teman, jumpa lagi dalam mata kuliah sastra lama. Jadi derasnya proses islamisasi di Kepulauan Nusantara pada abad ke-16 Masehi membuat bahasa Melayu naik perannya menjadi bahasa keilmuan dan keagamaan terpenting di kawasan ini, dan karena itu pula memiliki kedudukan istimewa di tengah bahasa-bahasa etnik Nusantara yang lain. Begitu pula kesusastraannya. Jadi Anda ketahui ya bahwa dari Sabang sampai Merauke kita itu mengenal bahasa Melayu sebelum kita ada bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, islamisasi terhadap bahan-bahan cerita dari zaman Hindu Jawa yang diolah dan dijadikan menjadi penyampaian pesan agama bukan saja terjadi dalam hasanah sastra Jawa, tetapi juga ini terjadi pada Melayu klasik seperti Hikayat Syahmardan. Awalnya roman ini, Syahmardan ini bercerita atau berkisah tentang kisah cinta dan pengembaraan India, namun dalam sastra Melayu telah dialihkan menjadi alegori-alegori sufi. Nah, ketika dalam dakwah, para tokoh sufi dan wali di Nusantara seringkali menggunakan gubahan-gubahan, istilah dan cerita untuk membuat orang tertarik masuk Islam. Selain menarik banyak orang, hasil gubahan-gubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Seperti Sunan Bonang yang mengenalkan genre sastra Islam berupa tembang-tembangan yang isinya mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian sastra Islam masa awal genre, tokoh dan contohnya, ini genre sastra Islam di Nusantara tampaknya irintis dan dikembangkan oleh Sunan Bonang atau Syekh Mahdum. Ini disebut Syekh Mahdum Ibrahim ya. Ia telah banyak menulis karya sastra dalam bentuk suluk yang disajikan dalam bahasa Jawa melalui bingkai tembang atau nyanyian Jawa yang dibagi ke dalam pupuh-pupuh. Dalam bahasa Jawa, sastra suluk sering disebut sebagai macapat, tembang macapat gitu. Karyanya di antara lain suluk Hafifah, suluk Regol, dan suluk Wijil. Silahkan ini Anda browsing sendiri, suluk Hafifah, suluk Regol, dan suluk Wijil ya teman-teman. Nah, di sini ciri umumnya karyanya itu antara lain yang pertama menerapkan sistem sastra dan wawasan berdasarkan metafisika sufi, kemudian mempertahankan unsur lokal dan mengintegritaskan dengan sistem Islam seperti penyebutan dirinya sebagai fakir yang tidak terpaut dunia, dan Mahayogi, sebutan penyair masa Hindu, karena masa itu seorang penyair menulis setelah melakukan yoga. Gitu. Nah, memakai istilah Arab, jika tidak menemukan padanannya dalam bahasa Jawa, dia memakai istilah Arab. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Madya sebagai ciri sastra zaman peralihan Hindu ke Islam yang ditandai dengan merosotnya pamor bahasa Jawa Kawi kuno. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat peralihannya juga masuknya kebudayaan begitu ya, bukan hanya mempengaruhi agama tapi mempengaruhi berkembang juga sastra, terus bahasa gitu ya teman-teman. Semua kita akan mengalami perkembangan begitu ya, atau perubahan. Nah, di antara tokoh sastra Islam di awal adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Bonang, lahir pada tahun 1449 atau sekitar abad 15 dan wafat 1530 Masehi. Ia seorang ulama dari jajaran Wali Songo, seorang sufi yang memiliki jiwa seni dan terkenal pencipta gending, lagu langgam Jawa. Yang pertama di kalangan Wali Songo yakni langgam gending Durno yang merupakan tembang cilik dalam sastra Jawa. Kemudian penulis kitab suluk Sunan Bonang yang dituliskan Arab Pegon berbahasa Jawa Tengahan, berisi tentang ajaran tasawuf dan suluk tarekat. Nah, Sunan Bonang adalah penyokong dan penegak kelahiran Kerajaan Demak. Ia juga pencipta wayang versi Islam. Contoh karya sastranya itu dalam bentuk puisi, misalnya di sini, jangan terlalu jauh mencari keindahan, keindahan berada di dalam diri, jadikan dirimu cinta, nah maka kau akan dapat memahami dunia. Sebetulnya puisi ini juga mengandung keagamaan ya, jangan terlalu mencari keindahan, maksudnya tuh jangan terlalu mencari dunia saja, tapi jadikanlah dirimu itu mendekat ke Sang Halik, seperti itu
maksud dari puisinya. Nah, berikutnya adalah Sunan Kalijaga sebagai pelopor genre sastra Islam dalam bentuk islamisasi terhadap bahan-bahan cerita dari zaman Hindu Jawa yang diolah untuk kepentingan dakwah. Sebagai seorang pujangga, seniman sastra dan budayawan, Sunan Kalijaga banyak menciptakan kreasi seni yang kemudian menjadi peninggalan umat setelahnya. Ia adalah seorang pencipta karya yang sangat produktif dan bertahan lama hingga kini. Sunan Kalijaga terkenal sebagai kelompok aliran Tuban yang lebih luas menyikapi adat istiadat, berhasil mengubah dan memodifikasi wayang sesuai dengan Islam untuk kepentingan dakwah. Jadi datangnya kebudayaan Islam di sini dari agama, sastra dan lain sebagainya itu dengan perdamaian, maka para ulama-ulama ini mereka mengajarkan Islam itu dengan pelan-pelan, kemudian terus-menerus dengan kedamaian ya teman-teman, tidak ada pemaksaan. Jadi yang mau mengikuti yang mengikuti, misalnya mereka suka dengan cerita-cerita Islami begitu, kemudian dengan karya-karya akhirnya mengikuti, lama-kelamaan karena memang mengandung unsur ajaran Islam, mereka akhirnya masuk Islam. Nah, di antara hasil gubahannya adalah kisah Mahabharata yang dipakai untuk cerita wayang. Kisah yang awalnya menceritakan peperangan Wangsa Bharata ini diubah menjadi Bharantayuddha Jaya Binangun, peperangan cinta demi Allah untuk membangun kemenangan. Kehidupan Pandawa yang terbuang sebagai lambang kehidupan sufi, yaitu menempuh jalan fakir, dan kelimanya diartikan sebagai simbol rukun Islam. Yudhistira yang awalnya memiliki senjata kali Maha Usada, pengobatan agung dari Batara Kala, diubah menjadi jimat Kalimasada atau kalimat syahadat yang berarti simbol syahadat. Kemudian Bima sebagai simbol sholat, Arjuna sebagai simbol puasa atau bertapa, Nakula dan Sadewa sebagai simbol zakat dan haji. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian Yasadipura II adalah sastrawan Surakarta akhir pada abad ke-18. Ia menuturkan ajaran tasawufnya dalam kisah perjalanan Bima ke dasar laut untuk mencari air hayat, di mana ia bertemu dengan guru spiritualnya Dewa Ruci. Penyelaman ke dasar laut adalah hasil tamsil bagi penyelaman ke dalam wujud semesta alam dan kemanusiaan. Kemudian itu tadi pergeseran ya, bukan masuknya sastra Islam atau kebudayaan Islam ya ke Indonesia. Nah, di sini ada sastra Islam masa peralihan dan contohnya. Jadi untuk menentukan karya mana yang masuk kategori sastra zaman peralihan Hindu Islam sukar sekali karena tidak ada tarikh ya, dan nama pengarangnya. Sastra Melayu lama tertulis dalam huruf Arab. Nah, hasil sastra Melayu yang dianggap tertua seperti Hikayat Sri Rama, semua hasil sastra zaman peralihan berjudul hikayat. Nah, sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertembungan sastra yang berunsur Hindu dengan pengaruh Islam. Dengan kata lain, sastra yang khas Hindu seperti Hikayat Sri Rama, walaupun mengandung unsur-unsur Islam, tidak dianggap sebagai sastra zaman peralihan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dewa Mulia Raya adalah Batara Kala yang dijunjung tinggi sebagai Tuhan yang dijunjung tinggi diganti oleh Raja Syah. Alam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, plotnya selalu menceritakan turunannya Dewi atau Bidadari untuk menjadi raja atau anak raja. Nah, sastra zaman peralihan biasanya mempunyai dua judul, satu judul Hindu dan satu judul Islam. Judul Islam biasanya lebih terkenal dari judul Hindu, seperti Hikayat Si Miskin adalah yang lebih dikenal dari Hikayat Marakarma, kemudian Hikayat Sahmardan lebih dikenal daripada Hikayat Indrajaya. Nah, tetap ya yang terkenal itu judul Islam itu biasanya lebih terkenal daripada judul Hindu karena itu gubahan ya. Kemudian menurut Yokfang di sini dalam sejarah kesusastraan Melayu klasik menyebutkan setidaknya ada 14 hikayat yang berasal dari zaman peralihan Hindu Islam. Ada Hikayat Puspawiraja, Hikayat Parang Punting, Hikayat Langlang Buana, Hikayat Si Miskin, Hikayat Bermasyahdan, Hikayat Indra Putra, Hikayat Syahkobat. Ini semua silahkan Anda bisa browsing sendiri ya bagaimana cerita-ceritanya teman-teman untuk